Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak soleh solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran 1. Sebelum belajar, harus berdoa dulu ya. Yang belum berdoa, dipersilahkan untuk berdoa. Lalu, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kemudian, silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu apabila ada yang kurang dipahami. Lalu, hubungi gurumu apabila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Ayo belajar. Pekerjaan menghasilkan suatu hal, baik barang maupun jasa. Apakah pekerjaan yang satu dengan yang lainnya menghasilkan hal berbeda? Mari kita pelajari bersama-sama. Tahukah kamu bahwa setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya? Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan imbalan. Mari kita simak bersama-sama. Bu Pipit adalah pemilik sebuah konveksi yang sedang berkembang. Konveksinya memiliki banyak pekerja. Awalnya, Bu Pipit menjahit seorang diri. Lama-kelamaan, usaha jahitnya berkembang. Banyak orang menyukai hasil jahitannya. Bu Pipit memutuskan untuk mengajari tetangganya menjahit, sampai akhirnya usaha jahitnya berkembang menjadi usaha konveksi. Saat ini, Bu Pipit tidak lagi menjahit. Beliau mengawasi pekerjaan para pekerja. Para pekerjanya ada yang bertugas memeriksa persediaan kain, benang, jarum, dan aksesoris lainnya. Ada juga yang bertugas menerima pesanan, ada yang bertugas menjahit, dan ada yang bertugas mengepak pakaian yang sudah jadi. Pekerja Bu Pipit menerima bayaran sesuai dengan hasil jahitan yang mereka selesaikan sebulan sekali. Bayaran tersebut merupakan imbalan atas pekerjaan mereka. Nah, kalian telah menyimak tentang bacaan teks Bu Pipit. Sekarang, mari berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan orang yang ada di sekelilingmu. Pertanyaan pertama, siapa Bu Pipit? Kemudian pertanyaan kedua, tempat apakah yang digunakan untuk melakukan pekerjaan di atas? Lalu pertanyaan ketiga, siapa saja yang terdapat dalam gambar? Dan pertanyaan keempat, kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh pekerja Bu Pipit? Nah, kalian tulislah jawaban pertanyaan tersebut dalam peta pikiran berikut. Kotak pertama adalah Bu Pipit. Nah,
Pertanyaan pertama, contohnya di sini, siapa Bu Pipit? Nah, nomor 1 adalah Bu Pipit itu pemilik usaha konveksi. Kemudian pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 4, kalian jawabannya tulis di dalam peta pikiran tersebut. Barang-barang yang setiap hari kita gunakan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya ada koki, pengrajin gerabah, nelayan, tukang jahit, dan petani. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya tukang pos, pelayan, penyanyi, dokter, guru, perawat, ojek online, dan lain-lain. Itu adalah pekerjaan yang dihasilkan, bisa barang maupun jasa. Ada pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan atau hasil alam yang merupakan karunia Allah untuk kesejahteraan manusia. Mari mengerjakan. Tuliskan pekerjaan orang-orang di sekitarmu dan jenis produk yang dihasilkan di tabel berikut ini. Contohnya, 1. Bu Sri. Pekerjaannya adalah pedagang, produk yang dihasilkan adalah jasa. Kalian tulis contoh selanjutnya 2-6. Produk yang dihasilkan itu bisa barang maupun jasa ya. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pemanfaatan secara langsung, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. 2. Pemanfaatan tidak langsung, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Dalam pengolahan sumber daya alam diperlukan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya alam dapat berupa teknologi sederhana atau teknologi canggih. Berikut adalah beberapa pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 1. Pembuatan kertas. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan, furnitur, bahan bakar, dan bahan baku kertas. Bahan dasar kertas ada yang berasal dari merang padi, ada yang berasal dari serat kayu yang jenisnya tidak keras, seperti kayu albasia maupun pohon pinus. 2. Pembuatan bahan pakaian. Pakaian yang kita pakai saat ini bahan asalnya dari hewan ataupun tumbuhan. Contohnya, kain katun berasal dari bunga kapas, wol dari bulu domba, dan kain sutra dari serat yang diambil dari kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra dibuat dari air liur ulat. Air liur mengeras membentuk serat benang. Dengan menggunakan teknologi di pabrik, serat kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. 3. Pengolahan bahan makanan. Teknologi pengolahan bahan makanan ada beberapa macam, misalnya
Menggunakan bioteknologi dan pengawetan makanan. Ada banyak barang yang ada di sekitar kita, yang ada di dapur maupun di rumah. Cara membuatnya menggunakan mesin atau cara manual dengan tangan manusia. Contohnya satu, cobek, atau kalau di sini itu namanya coet ya. Nah, coet itu pembuatannya adalah manual. Kemudian dua, gerabah. Gerabah juga pembuatannya secara manual. Lalu ada kipas angin. Kipas angin itu membuatnya bagaimana ya? Pembuatannya itu menggunakan mesin. Kemudian ada sendok. Juga pembuatannya menggunakan mesin. Gelas pembuatannya juga menggunakan mesin, dan piring juga menggunakan mesin. Itu adalah contoh-contoh barang yang ada di sekitar kita yang cara pembuatannya menggunakan mesin maupun manual, yaitu tangan manusia. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas hari ini, jangan lupa foto hasilnya kemudian kirim ke gurumu. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.